Setiap akhir tahun, pemandangan ini pasti tidak asing. Batang-batang pohon yang dicat putih bersih berjejer rapi di kebun atau sepanjang jalan. Kelihatannya bagus, dan banyak yang percaya ini adalah cara terbaik melindungi pohon selama musim dingin. Tapi, bagaimana jika saya katakan, memutihkan pohon di bulan Desember adalah sebuah kesalahan besar? Ya, Anda tidak salah dengar. Aktivitas yang Anda anggap berguna ini ternyata bisa jadi sia-sia, bahkan berpotensi merusak. Dalam video ini, kita akan membongkar mengapa Anda harus berhenti memutihkan pohon di bulan Desember, dan saya akan tunjukkan kapan waktu yang sebenarnya paling tepat untuk melakukannya demi kesehatan maksimal pohon Anda. Siap untuk mengubah cara pandang Anda tentang ritual berkebun ini? Mari kita mulai. Sebelum kita membahas mengapa bulan Desember itu pilihan yang buruk, mari kita pahami dulu, kenapa sih tradisi memutihkan pohon ini ada? Ini bukan sekadar untuk estetika atau biar kebun kelihatan rapi. Sejak dulu, para petani menggunakan larutan kapur atau yang sering kita sebut whitewash sebagai lapisan pelindung. Tujuannya ada dua. Pertama, untuk melindungi kulit atau batang pohon dari kerusakan akibat perubahan suhu yang drastis. Dan yang kedua, sebagai benteng pertahanan dari serangan hama dan penyakit. Kapur memiliki sifat antiseptik yang bisa membunuh spora jamur dan telur-telur serangga yang bersembunyi di celah-celah kulit kayu. Jadi, idenya sangat bagus dan berdasar. Masalahnya bukan pada apa yang dilakukan, tapi pada kapan melakukannya. Kesalahan waktu inilah yang mengubah niat baik menjadi tindakan yang kurang efektif. Kesalahan pertama dan paling mendasar adalah tentang cuaca. Desember di banyak wilayah identik dengan musim hujan atau cuaca yang lembab dan seringkali mendung. Apa yang terjadi jika Anda mengaplikasikan cat kapur ke batang pohon saat cuaca seperti ini? Jawabannya sederhana, cat itu akan luntur. Anda sudah bersusah payah mencampur adonan, mengoleskannya dengan teliti, lalu hujan deras datang keesokan harinya. Semua kerja keras Anda akan larut bersama air hujan, mengalir ke tanah. Lapisan pelindung yang Anda harapkan bisa bertahan berbulan-bulan, mungkin hanya akan efektif selama beberapa hari, atau bahkan beberapa jam saja. Ini seperti mengecat rumah saat badai akan datang. Usaha yang sia-sia dan pemborosan bahan. Anda membuang waktu, tenaga, dan juga kapur pertanian yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik di waktu yang lebih tepat. Jadi, faktor cuaca saja sudah menjadi alasan kuat untuk tidak melakukannya di bulan Desember. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang pohon itu sendiri. Pada bulan Desember atau selama musim dingin, sebagian besar pohon, terutama pohon buah yang meranggas, berada dalam fase dorman. Artinya, mereka sedang tidur. Aktivitas metaboliknya sangat rendah. Pertumbuhannya berhenti sementara, dan mereka sedang menghemat energi untuk musim semi nanti. Dalam kondisi dorman ini, pohon sebenarnya sudah memiliki mekanisme pertahanan alaminya sendiri untuk menghadapi dingin. Ancaman terbesar bagi pohon bukanlah hawa dingin itu sendiri, melainkan sesuatu yang lain yang akan kita bahas nanti. Jadi, memberikan lapisan cat kapur di bulan Desember itu ibarat memberikan selimut tambahan kepada orang yang sudah memakai jaket tebal di dalam ruangan ber-AC. Mungkin tidak berbahaya secara langsung, tapi tidak terlalu dibutuhkan dan tidak mengatasi masalah yang sebenarnya. Energi Anda lebih baik difokuskan pada persiapan lain, bukan pada pengecatan yang belum mendesak. Ada satu dampak negatif yang sering diabaikan. Pernahkah Anda memperhatikan kulit pohon dari dekat? Ada pori-pori kecil yang disebut lentisel. Anggap saja ini adalah hidung bagi pohon. Melalui lentisel inilah pohon melakukan pertukaran gas dengan lingkungan sekitarnya. Ini adalah proses vital untuk pernapasan jaringan di bawah kulit kayu. Nah, apa yang terjadi jika Anda mengoleskan lapisan kapur yang terlalu tebal atau menggunakan cat yang salah seperti cat tembok biasa? Anda berisiko menyumbat lentisel ini. Bayangkan jika hidung Anda tersumbat total. Sulit bernapas, bukan? Hal yang sama terjadi pada pohon. Jika pertukaran gas terganggu, kesehatan jaringan di bawah kulit pohon bisa menurun. Ini mungkin tidak akan membunuh pohon secara langsung, tapi bisa membuatnya lebih rentan terhadap stres dan serangan penyakit sekunder. Jadi, niat melindungi justru bisa sedikit mencekik pohon secara perlahan. Bahaya lainnya bersifat psikologis, yaitu memberikan rasa aman yang palsu bagi pekebun. Ketika Anda melihat pohon-pohon Anda sudah putih bersih di bulan Desember, Anda mungkin akan berpikir, tugas selesai, pohon saya sudah aman. Anda pun menjadi lengah.
Padahal ancaman terbesar bagi pohon di musim dingin belum datang. Anda merasa sudah melakukan perlindungan, padahal perlindungan itu diaplikasikan terlalu dini dan mungkin sudah luntur saat benar-benar dibutuhkan. Akibatnya, saat bahaya yang sesungguhnya tiba di akhir musim dingin atau awal musim semi, pohon Anda sebenarnya tidak terlindungi sama sekali. Ini jauh lebih berbahaya daripada tidak melakukan apa-apa. Karena jika Anda tidak melakukan apa-apa, setidaknya Anda sadar bahwa pohon Anda masih butuh perhatian. Rasa aman yang palsu ini membuat Anda abai pada momen krusial yang seharusnya menjadi fokus utama Anda. Lalu, apa musuh sebenarnya yang kita coba lawan dengan memutihkan pohon? Jawabannya bukan hawa dingin, melainkan sun scald atau luka bakar matahari versi musim dingin. Fenomena ini sangat menarik. Sun scald terjadi bukan pada hari terdingin, melainkan pada hari yang cerah dan cerah di akhir musim dingin atau awal musim semi. Pada siang hari, matahari bersinar terang dan menghangatkan sisi selatan atau barat daya batang pohon. Kulit kayu yang gelap menyerap panas ini, dan sel-sel kambium di bawahnya menjadi aktif, seolah-olah musim semi telah tiba. Cairan di dalam sel mulai bergerak. Masalahnya, ketika matahari terbenam, suhu udara anjlok secara drastis, seringkali di bawah titik beku. Sel-sel yang tadi baru saja bangun dan penuh cairan, tiba-tiba membeku. Cairan yang membeku akan mengembang dan menghancurkan dinding sel. Akibatnya, area kulit kayu yang luas bisa mati, pecah-pecah, dan mengelupas. Inilah luka yang disebut sun scald. Sekarang Anda tahu apa itu sun scald. Mari kita dalami lagi kapan tepatnya fenomena ini terjadi, karena inilah kunci untuk memahami waktu pemutihan yang benar. Sun scald adalah permainan kontra suhu yang ekstrem. Ia paling sering terjadi di bulan Februari dan Maret. Kenapa? Karena pada bulan-bulan inilah kita mulai mendapatkan hari-hari yang cerah dengan matahari yang sudah cukup kuat, namun malam harinya masih sangat dingin dan membekukan. Di bulan Desember atau Januari, meskipun dingin, seringkali matahari tidak cukup kuat atau hari-hari lebih banyak mendung, sehingga batang pohon tidak sempat terlalu panas di siang hari. Kontras suhu antara siang dan malam tidak se-ekstrem di akhir musim dingin. Jadi, bahaya terbesar bukan saat musim dingin mencapai puncaknya, melainkan saat musim dingin akan berakhir. Inilah periode kritis di mana pohon paling rentan terhadap kerusakan akibat fluktuasi suhu. Disinilah peran cat kapur putih menjadi sangat vital. Bagaimana warna putih bisa mencegah kerusakan sel yang begitu parah? Prinsipnya sangat sederhana, sama seperti mengapa kita lebih suka memakai baju putih di hari yang panas. Warna putih memantulkan sebagian besar spektrum cahaya matahari, bukan menyerapnya. Ketika batang pohon dilapisi warna putih, ia tidak akan menjadi terlalu panas, meskipun terpapar sinar matahari langsung di siang hari yang cerah. Suhu batang pohon tetap relatif stabil dan tidak terlalu jauh berbeda dengan suhu udara di sekitarnya. Akibatnya sel-sel kambium di bawah kulit kayu tidak akan tertipu untuk bangun dari masa dormansinya. Mereka tetap tertidur dengan tenang. Karena sel-sel tidak aktif, tidak ada pergerakan cairan yang signifikan, sehingga ketika suhu turun drastis di malam hari, tidak ada kerusakan sel akibat pembekuan. Cat putih bertindak seperti tabir surya raksasa untuk pohon. Berdasarkan penjelasan tentang sun scald tadi, sekarang kita bisa menentukan waktu emas pertama untuk memutihkan pohon. Waktu yang paling ideal adalah di akhir musim dingin, yaitu sekitar akhir Januari hingga awal Maret, tergantung pada iklim di wilayah Anda. Anda perlu melakukannya sebelum hari-hari cerah dengan malam yang beku mulai datang. Dengan mengaplikasikan cat kapur pada periode ini, Anda memastikan lapisan pelindung berada dalam kondisi terbaiknya tepat pada saat paling dibutuhkan. Catnya masih segar, tebal, dan belum luntur oleh hujan musim dingin yang panjang. Ini adalah strategi yang proaktif dan tepat sasaran. Anda tidak menembak dalam gelap, tetapi Anda memberikan perlindungan yang ditargetkan untuk melawan ancaman yang spesifik pada waktu yang paling rentan. Jadi, catat di kalender Anda, pekerjaan memutihkan pohon bukanlah pekerjaan akhir tahun, melainkan pekerjaan awal tahun. Mengapa waktu di akhir musim dingin ini begitu sempurna? Mari kita bedah lebih dalam. Pertama, cuaca biasanya sudah sedikit lebih kering dibandingkan puncak musim hujan, sehingga cat kapur punya waktu untuk mengering dengan sempurna sebelum hujan berikutnya datang. Kedua, pohon masih dalam keadaan dorman penuh, sehingga Anda tidak akan mengganggu proses pertumbuhan awalnya. Ketiga, dan yang paling penting, ini adalah timing yang presisi.
Anda memasang perisai tepat sebelum pertempuran dimulai. Bayangkan Anda tahu musuh akan menyerang jam 5 pagi, maka Anda akan bersiaga penuh pada jam 4.30, bukan jam 10 malam sebelumnya. Dengan memutihkan pohon di akhir musim dingin, Anda memastikan efektivitas maksimal dari usaha Anda. Lapisan putih akan memantulkan sinar matahari pertama yang mulai menguat, menjaga suhu batang tetap stabil, dan membawa pohon melewati periode transisi paling berbahaya dengan aman. Selain mencegah sunscald, memutihkan pohon juga punya manfaat besar kedua, yaitu sebagai pengendali hama. Banyak serangga dan hama kebun, seperti kutu daun, ulat, dan ngengat codling, menghabiskan musim dingin dalam bentuk telur atau kepompong. Mereka bersembunyi di celah-celah kulit kayu yang kasar untuk berlindung dari cuaca dingin dan predator. Lokasi ini aman dan hangat bagi mereka untuk menunggu datangnya musim semi. Ketika musim semi tiba, mereka akan menetas atau keluar dari kepompong dan langsung mulai menyerang daun muda dan bakal buah. Ini bisa menjadi awal dari investasi hama yang parah sepanjang musim tanam. Nah, lapisan kapur yang Anda oleskan bisa menjadi mimpi buruk bagi mereka. Campuran kapur yang bersifat basah dan sedikit kaustik dapat mencekik atau merusak telur-telur dan kepompong ini, mencegah mereka menetas. Bagaimana tepatnya kapur bekerja melawan hama? Prosesnya ada beberapa. Pertama, partikel-partikel halus kapur dapat menyumbat pori-pori pernapasan pada telur dan serangga kecil, yang secara efektif membuat mereka mati lemas. Ini adalah metode pengendalian fisik. Kedua, sifat kapur yang sangat basa atau alkalin menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi kehidupan banyak organisme, termasuk spora jamur penyebab penyakit. Lapisan kapur mengubah pH permukaan kulit kayu, membuatnya tidak cocok untuk pertumbuhan patogen. Ketiga, warna putih itu sendiri bisa membingungkan beberapa jenis serangga yang terbang mencari inang. Dan yang terakhir, dengan mengisi celah-celah dan retakan pada kulit kayu, Anda secara harfiah menghilangkan rumah atau tempat persembunyian bagi hama-hama tersebut selama musim dingin. Ini adalah tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengurangi populasi hama di awal musim. Manfaat pengendalian hama ini membawa kita pada waktu emas kedua untuk memutihkan pohon. Jika tujuan utama Anda adalah untuk memberantas telur dan bibit penyakit yang akan bersembunyi selama musim dingin, maka waktu terbaik untuk melakukannya adalah di akhir musim gugur, sekitar bulan Oktober atau November, setelah semua daun rontok. Kenapa saat itu? Karena pada saat itulah serangga-serangga dewasa sedang aktif-aktifnya mencari tempat untuk meletakkan telur mereka untuk musim dingin. Dengan mengaplikasikan lapisan kapur segar pada saat itu, Anda akan langsung menargetkan telur-telur yang baru diletakkan. Anda juga akan menutup tempat-tempat persembunyian sebelum mereka sempat check-in. Melakukan ini di musim gugur secara signifikan akan mengurangi jumlah hama yang berhasil bertahan hidup melewati musim dingin dan muncul di musim semi. Ini adalah strategi pembersihan sebelum musuh sempat membangun benteng pertahanannya. Lalu, apa resep campuran yang benar? Jangan asal pakai cat tembok putih. Cat tembok mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk pohon dan bisa menyumbat pori-pori kulit kayu. Anda perlu membuat campuran sendiri yang aman dan efektif. Resep dasarnya sederhana. Bahan utamanya adalah kapur tohor atau kapur hidrat yang bisa Anda temukan di toko pertanian. Campurkan sekitar 1 kg kapur dengan sekitar 4 hingga 5 liter air. Aduk hingga rata. Untuk membuatnya lebih rekat dan tidak mudah luntur, Anda bisa menambahkan perekat. Bahan perekat alami yang bisa digunakan antara lain tanah liat sekitar setengah kilogram, sedikit sabun cuci piring cair yang ramah lingkungan, atau bahkan susu bubuk skim. Aduk semua bahan hingga Anda mendapatkan konsistensi seperti cat kental. Biarkan campuran ini selama beberapa jam sebelum digunakan, agar semua bahan larut sempurna. Setelah campuran Anda siap, bagaimana cara mengaplikasikannya dengan benar? Pertama, siapkan pohon Anda. Gunakan sikat kawat yang tidak terlalu kasar untuk membersihkan batang pohon dari kulit kayu yang mati, lumut, dan kotoran. Ini akan menghilangkan tempat persembunyian hama dan membantu cat menempel lebih baik. Berhati-hatilah jangan sampai melukai kulit kayu yang sehat. Kedua, aplikasikan cat menggunakan kuas besar. Mulailah dari cabang-cabang utama terendah lalu turun ke pangkal batang. Pastikan Anda menutupi seluruh permukaan, terutama celah dan retakan. Seberapa tinggi Anda harus mengecat? Idealnya, setinggi yang bisa Anda jangkau dengan nyaman, atau setidaknya 1 hingga 1,5 meter dari tanah.
Tidak perlu mengecat seluruh pohon, fokus saja pada batang utama dan pangkal cabang besar, karena area inilah yang paling rentan terhadap sun scald dan serangan hama. Sekarang, mari kita bahas kesalahan umum yang sering terjadi. Kesalahan nomor 1, seperti yang sudah disinggung, adalah menggunakan cat latex atau cat tembok biasa. Banyak orang berpikir ini jalan pintas yang mudah, warnanya putih pekat dan tahan lama. Tapi cat latex menciptakan lapisan kedap air dan udara. Ini benar-benar mencekik pohon Anda, menyumbat semua lentisel dan mengunci kelembaban di dalam kulit kayu, yang bisa memicu pembusukan dan pertumbuhan jamur. Pohon perlu bernapas. Menggunakan cat latex sama saja dengan membungkus batang pohon dengan plastik. Selalu, dan saya ulangi, selalu gunakan campuran berbasis kapur yang memungkinkan kulit kayu tetap bernapas. Kesehatan jangka panjang pohon Anda jauh lebih penting daripada kemudahan aplikasi atau warna yang lebih pekat. Kesalahan umum kedua adalah mengaplikasikan lapisan yang terlalu tebal. Mungkin Anda berpikir, semakin tebal semakin bagus, semakin protektif. Ini keliru. Lapisan yang sangat tebal dan menggumpal membutuhkan waktu lama untuk kering dan cenderung mudah retak, lalu mengelupas dalam bongkahan besar saat kering. Ketika mengelupas, ia justru bisa ikut menarik serpihan kulit kayu yang sehat dan menciptakan luka baru. Selain itu, lapisan yang terlalu tebal juga lebih berisiko menyumbat pori-pori pohon. Konsistensi yang ideal adalah seperti cat kental, yang bisa menutupi permukaan dengan baik dalam 1 atau 2 lapisan tipis. Lebih baik mengaplikasikan 2 lapisan tipis dengan jeda waktu beberapa jam, daripada 1 lapisan tebal sekaligus. Ini akan menghasilkan lapisan pelindung yang lebih merata, tahan lama, dan aman bagi pohon. Apakah ada perbedaan perlakuan antara pohon muda dan pohon tua? Tentu saja ada. Pohon yang sangat muda, yang baru ditanam dengan kulit kayu yang masih hijau dan halus, sebenarnya lebih rentan terhadap sun scald. Kulit mereka yang tipis belum cukup kuat untuk menahan fluktuasi suhu ekstrem. Untuk pohon-pohon muda ini, memutihkan batang adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Namun, Anda harus menggunakan campuran kapur yang sedikit lebih encer. Di sisi lain, pohon yang sudah sangat tua dengan kulit kayu yang tebal, kasar, dan pecah-pecah, memiliki perlindungan alami yang lebih baik terhadap sun scald. Namun, celah-celah di kulit kayunya adalah surga bagi hama untuk bersembunyi. Jadi, untuk pohon tua, tujuan utama memutihkan mungkin lebih ke arah sanitasi dan pengendalian hama, memastikan campuran kapur masuk ke semua celah dan retakan. Jadi, mari kita rangkum 2 jendela waktu terbaik untuk memutihkan pohon. Yang pertama adalah di akhir musim gugur, setelah daun rontok. Ini adalah serangan preemptif terhadap hama. Anda membersihkan dan menutup tempat persembunyian telur dan spora jamur sebelum mereka sempat menetap untuk musim dingin. Ini akan sangat mengurangi masalah hama dan penyakit di musim semi berikutnya. Jika Anda melewatkan jendela waktu ini, jangan khawatir, karena Anda masih punya kesempatan kedua dan yang paling krusial. Jendela waktu kedua adalah di akhir musim dingin, sebelum matahari mulai bersinar terik tapi malam masih beku. Ini adalah tindakan perlindungan kritis terhadap sun scald, yang merupakan ancaman kerusakan fisik terbesar selama periode transisi musim. Anda bisa memilih salah satu, atau jika Anda sangat rajin, Anda bisa melakukannya 2 kali setahun untuk perlindungan ganda. Dan sekarang, mari kita tegaskan sekali lagi mengapa bulan Desember adalah waktu yang paling tidak tepat. Melakukannya di bulan Desember berarti Anda terlalu dini untuk mencegah sun scald, yang bahayanya baru akan memuncak 2 atau 3 bulan kemudian. Lapisan kapur yang Anda aplikasikan kemungkinan besar sudah akan menipis atau bahkan hilang saat paling dibutuhkan. Di sisi lain, Anda juga agak terlambat untuk pencegahan hama musim gugur, karena sebagian besar serangga sudah menemukan tempat persembunyiannya. Jadi, memutihkan pohon di bulan Desember itu seperti datang ke sebuah pesta, tapi Anda datang 3 jam lebih awal, dan pestanya sendiri baru akan seru 5 jam lagi. Anda berada di waktu dan tempat yang salah, dan usaha Anda tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Simpan kuas dan kapur Anda, dan tunggu momen yang tepat. Sebagai penutup bagian ini, penting untuk diingat bahwa memutihkan pohon bukanlah satu-satunya cara untuk melindunginya. Ini adalah salah satu alat dalam kotak peralatan berkebun Anda. Untuk pohon muda yang sangat rentan, alternatif lain yang bagus adalah menggunakan pelindung batang komersial, tree wrap, yang terbuat dari kertas atau plastik.
Ini bisa dililitkan di sekitar batang pada musim gugur dan dilepas pada musim semi. Selain itu, menjaga kesehatan pohon secara keseluruhan adalah pertahanan terbaik. Pohon yang sehat dengan penyiraman yang cukup selama musim kemarau dan pemupukan yang seimbang akan jauh lebih tahan terhadap stres lingkungan, termasuk sun scald serta serangan hama dan penyakit. Jadi, pandanglah pemutihan pohon sebagai bagian dari strategi perawatan holistik, bukan sebagai satu-satunya solusi ajaib. Jadi, kesimpulannya sangat jelas. Ritual memutihkan pohon yang sering kita lakukan di bulan Desember ternyata kurang tepat. Kita belajar bahwa musuh utamanya bukanlah dingin, melainkan sun scald atau luka bakar akibat kontras suhu ekstrem di akhir musim dingin. Kita juga tahu bahwa celah kulit kayu adalah hotel musim dingin bagi para hama. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk bertindak adalah di akhir musim gugur untuk sanitasi hama, dan yang paling penting, di akhir musim dingin, sekitar Februari atau Maret, untuk perlindungan dari sun scald. Dengan melakukan di waktu yang tepat dan dengan resep yang benar, Anda mengubah sebuah tradisi menjadi tindakan sains yang efektif, melindungi pohon Anda dan memastikan mereka tumbuh sehat dan kuat di musim semi. Jangan lagi buang waktu dan tenaga Anda di bulan Desember. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung Anda praktikan di kebun Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips berkebun lainnya. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Kapan biasanya Anda memutihkan pohon di kebun? Atau mungkin Anda punya resep campuran kapur andalan yang ingin dibagikan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.